Di dalam buku-buku Dhamma yang sering saya baca, peringatan mendoakan 49 hari adalah sangat penting sekali. Bahkan di kalangan umat Buddha dalam tradisi Mahayana itu seolah-olah upacara doa pelimpahan jasa itu wajib itu harus, karena ada satu keyakinan nanti 49 hari besok itu sudah mengambil kelahiran di alam-alam yang lain. Ya, di kalangan umat Buddha ada dua pendapat. Yang pertama, seseorang meninggal itu langsung bertumbuh lahir. Di dalam Dhammapada disebutkan tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Ini dalam versi Pali. Tidak ada halte, tidak ada terminal, tidak ada tempat perhentian. Jadi begitu meninggalnya seseorang, seketika itu juga diikuti kelahiran berikutnya. Dalam versi Mahayana itu beda, ada waktu jeda, masa transisi. Masa transisinya 49 hari. Selama 49 hari ini kesempatan bagi keluarga untuk mendukungnya di dalam pelimpahan jasa. Apabila selama 49 hari ditulis dalam Siti Garbha Sutra, itu tidak ada kepedulian dari keluarga, kebajikan yang meninggal itu kurang, maka mendorongnya telah di alam-alam penderitaan, alam-alam bawah. Tapi apabila yang meninggal itu kebajikannya kurang, namun ada kepedulian dari yang hidup dengan mengirim doa-doa dan pelimpahan jasa, maka peluang untuk kelahiran di alam berikutnya, alam yang lebih baik itu memungkinkan sekali. Untuk itulah, alasan itulah, maka di kalangan umat Buddha sembahyang 49 hari itu sangat penting sekali. Ada yang memakai ya per hari selama 49 hari, tiap hari melakukan pelimpahan jasa. Ada lagi yang 7 hari sekali. Kenapa 7 hari sekali? Ada yang cerita peluang untuk kelahiran kembali itu kelipatan 7. Setiap 7 hari sekali ada peluang untuk kelahiran. Namun yang pasti dalam tradisi Mahayana disebutkan dalam Siti Garbha Sutra adalah 49 hari kesempatan bagi keluarga yang masih hidup untuk memberikan dukungan melalui pelimpahan jasa. Kemudian di samping doa-doa yang kita baca tadi, ada naskah pertobatan, kemudian pujian kepada Amitabha. Kenapa di kalangan umat Buddha yang dominan dalam tradisi Mahayana menggunakan pujian Amitabha? Di dalam janjinya yang ke-18, Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Jadi ketekunan ya yang kita miliki ini ada pengaruh positif untuk kelahiran berikutnya. Ada sebuah teori yang mengatakan di antara aliran-aliran agama Buddha yang ada saat ini, aliran tradisi Amitabha inilah yang paling mampu bertahan karena sangat mudah sekali dan tidak perlu biku, tidak perlu tuntunan biku ya. Setiap saat cuma perlu ketekunan, Bapak Ibu sudah bisa mengucapkan Amitabha, itu peluang untuk kelahiran di alam Amitabha, surga Amitabha itu sangat besar sekali. Bahkan saya juga pernah membaca sebuah teori, apabila kehidupannya selama hidup itu minimal paling sedikit sudah bisa mengucapkan Amitabha 10 kali ya, 10 kali ya, itu peluang untuk kelahiran di alam surga Sukawati itu sangat besar sekali. Mudahnya kita mengucapkan 10 kali Amitabha itu sudah dapat tiket ya sebagai penghuni surga Sukawati. Ya, ada sebuah teori seperti itu. Maka di kalangan tradisi Mahayana, Buddha Amitabha itu sangat populer sekali. Maka tidak mengherankan karena populer dan perlu ketekunan dan kemudahan itulah di kalangan umat Buddha Mahayana di saat peringatan-peringatan arwah itu dituntun untuk mengucapkan Amitabha agar kelahiran berikutnya di alam surga Sukawati.
Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, di samping kita membawakan doa dengan penuh ketulusan dan pertobatan juga atas segala kekilapan dan kesalahan yang pernah dilakukan almarhum semasa hidupnya, kita bersama-sama mempersembahkan saji-sajian makanan. Makanan-makanan yang disajikan di sini sebetulnya itu tidak disajikan untuk yang meninggal, ya. Agar dimakan yang meninggal itu tidak demikian, ya. Itu pengertian tradisi. Dalam pengertian agama Buddha, menyenangkan hati arwah. Ya, sekalipun sudah 49 hari, ya, keluargaku yang masih hidup masih peduli kepadaku. Dengan kepedulian itu, ya, membentuk kondisi bahagia. Dengan bahagia yang dimiliki dengan persembahan ini akan memungkinkan mengkondisikan kelahiran di alam bahagia. Tapi sebaliknya, setelah 49 hari yang tinggal yang masih hidup melakukan satu bentuk hal-hal yang tercela, itu juga akan mengkondisikan perasaan menderita bagi arwah itu, ya. Bahkan perasaan dari arwah itu sangat dipengaruhi juga oleh kehadiran yang masih hidup ini. Ada ungkapan, ya, kalau melayat orang mati sebaiknya jangan cerita tentang keburukan-keburukan yang mati, ya. Ceritalah sesuatu yang bermanfaat, berguna, yang berjasa ketika beliau masih hidup. Itu akan menyenangkan hati dari yang mati, ya. Ada ungkapan, ada nasihat-nasihat orang tua itu tentunya ada betulnya juga, ya. Dengan kondisi bahagia, dengan kebajikan yang dirangsang dari kita yang masih hidup, memungkinkan untuk kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Jadi tujuan dari pelaksanaan doa ini adalah mendukung almarhum Bapak Francisco untuk kelahiran di alam bahagia. Semoga harapan keluarga almarhum Bapak Francisco dengan kebajikan yang dimiliki, yang pernah diperbuat di wihara, di keluarga maupun di tempat kerja, benar-benar segera mengkondisikan arwah beliau untuk kelahiran di alam-alam yang baik. Pengabdian dedikasimu tidak pernah terlupakan di teman-teman wihara. Semoga akan menemanimu kelahiran di alam-alam berikutnya, dan keluarga yang ditinggalkan segera sepenuhnya merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Tidak gampang, lebih-lebih kematian yang mendadak, ya, tidak gampang untuk melupakan. Namun itu perlu disadari, itu satu proses alami dan kodrati. Siapapun, semua nunggu giliran akan mati semua. Kita ucapkan selamat jalan kelahiran 49 hari ini. Semoga kelahiran di alam surga Sukawati atau alam-alam yang membahagiakan. Sadu, sadu, sadu.